Soal pas sumatif akhir IPAS kelas 6. Semester 1 Kurikulum Merdeka. Soal nomor 1. Fungsi utama dari rangka manusia adalah untuk apa? Apakah A. Melindungi organ dalam, B. Menyediakan tenaga untuk gerak, C. Membantu proses pencernaan, atau D. Mengatur suhu tubuh? Jawabannya yang A. Soal nomor 2. Dalam permainan basket, ketika seseorang melompat, bagian tubuh yang membantu untuk melakukan lompatan adalah apa? Apakah A. Otot perut, B. Otot punggung, C. Otot kaki, atau D. Otot tangan? Jawabannya yang C. Soal nomor 3. Bagian tubuh yang melindungi organ-organ seperti jantung dan paru-paru adalah apa? Apakah A. Tulang belakang, B. Tulang tengkorak, C. Tulang rusuk, atau D. Tulang panggul? Jawabannya yang C. Soal nomor 4. Sendi yang memungkinkan gerakan seperti membuka dan menutup pintu adalah apa? Apakah A. Sendi peluru, B. Sendi engsel, C. Sendi pelana, atau D. Sendi putar? Jawabannya yang B. Soal nomor 5. Otot yang tidak bisa dikendalikan secara sadar dan berfungsi untuk mengatur fungsi organ internal adalah apa? Apakah A. Otot polos, B. Otot lurik, C. Otot rangka, atau D. Otot jantung? Jawabannya yang A. Soal nomor 6. Berikut ini adalah contoh sendi yang memiliki gerakan terbatas dan biasanya ditemukan antara tulang rusuk dan tulang dada, yaitu apa? Apakah A. Sendi pelana, B. Sendi putar, C. Sendi geser, atau D. Sendi sinartrosis? Jawabannya yang D. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Sendi yang terdapat pada bahu dan pinggul adalah contoh dari sendi apa? Apakah A. Sendi pelana, B. Sendi engsel, C. Sendi peluru, atau D. Sendi putar? Jawabannya yang C. Soal nomor 8. Sifat ekstensibilitas pada otot berarti otot dapat apa? Apakah A. Menjadi lebih pendek saat berkontraksi, B. Menjadi lebih panjang saat berelaksasi, C. Kembali ke ukuran awal setelah diregangkan, atau D. Berubah bentuk ketika digunakan?
Jawabannya yang B. Soal nomor 9. Otot yang bentuknya gelondong dan ditemukan di dinding organ-organ internal seperti perut adalah apa? Apakah A. Otot polos, B. Otot lurik, C. Otot jantung, atau D. Otot rangka? Jawabannya yang A. Soal nomor 10. Saat kita mengunyah makanan, otot yang digunakan adalah apa? Apakah A. Otot jantung, B. Otot rangka, C. Otot polos, atau D. Otot lurik? Jawabannya yang B. Soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Sistem saraf manusia terdiri dari beberapa bagian. Bagian berikut ini termasuk dalam sistem saraf pusat, kecuali apa? Apakah A. Otak, B. Sumsum tulang belakang, C. Saraf kranial, atau D. Saraf spinal? Jawabannya yang C. Soal nomor 12. Ketika seseorang merasakan nyeri akibat terjepit pintu, reaksi tersebut terjadi karena sistem saraf bagaimana? Apakah A. Mengirimkan informasi ke otak, B. Merespons sinyal dari luar tubuh, C. Mengatur fungsi organ tubuh, atau D. Menerima dan memproses rangsangan dari lingkungan? Jawabannya yang B. Soal nomor 13. Tanda X pada gambar menunjukkan bagian dari sistem saraf yang dikenal sebagai apa? Apakah A. Otak, B. Sel-sel saraf, C. Sumsum tulang belakang, atau D. Sumsum tulang dada? Jawabannya yang C. Soal nomor 14. Perhatikan tabel berikut. Nomor bagian-bagian tubuh. 1. Otak. 2. Sumsum tulang belakang. 3. Saraf kranial. 4. Sel-sel saraf. Dalam tabel tersebut, nomor yang menunjukkan bagian dari sistem saraf tepi adalah berapa? Apakah A1 dan 3, B2 dan 3, C1 dan 4, atau D3 dan 4? Jawabannya yang D. Soal nomor 15. Sistem saraf yang menghubungkan otak dengan seluruh bagian tubuh dikenal sebagai apa? Apakah A. Sistem saraf pusat, B. Sistem saraf otonom, C. Sistem saraf perifer, atau D. Sistem saraf somatik? Jawabannya yang C. Soal nomor 16. Reaksi cepat Yuri ketika tangannya terkena wajan panas menunjukkan fungsi sistem saraf yaitu apa? Apakah A. Merespons rangsangan dengan cepat, B. Mengontrol pergerakan organ tubuh,
C. Mengirimkan sinyal ke otak. Atau D. Menjaga keseimbangan tubuh. Jawabannya yang A. Soal nomor 17. Sistem saraf otonom mengendalikan aktivitas tubuh yang tidak disadari. Seperti apa? Apakah A. Pergerakan otot skeletal, B. Kontraksi jantung, C. Koordinasi tangan dan mata, atau D. Pengaturan suhu tubuh secara sadar? Jawabannya yang B. Soal nomor 18. Sistem saraf otonom dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu apa? Apakah A. Saraf parasimpatik dan saraf simpatik, B. Saraf sensorik dan saraf motorik, C. Saraf somatik dan saraf autonomik, atau D. Saraf kranial dan saraf spinal? Jawabannya yang A. Soal nomor 19. Fungsi dari saraf simpatik adalah apa? Apakah A. Mempercepat detak jantung dan memperluas pembuluh darah, B. Memperlambat detak jantung dan menyempitkan pembuluh darah, C. Merespons nyeri dan rangsangan luar, atau D. Mengatur gerakan otot voluntari? Jawabannya yang A. Soal nomor 20. Sistem saraf yang mengatur penurunan detak jantung dan pengecilan pembuluh darah adalah apa? Apakah A. Saraf parasimpatik, B. Saraf simpatik, C. Saraf motorik, atau D. Saraf sensorik? Jawabannya yang A. Soal nomor 21. Gambar tersebut menunjukkan kelainan tulang yang disebabkan oleh posisi duduk yang salah. Nama kelainan tersebut adalah apa? Apakah A. Skoliosis, B. Lordosis, C. Kifosis, atau D. Osteoporosis? Jawabannya yang A. Soal nomor 22. Apa nama penyakit yang mengakibatkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah karena penurunan kepadatan tulang? Apakah A. Lordosis, B. Skoliosis, C. Osteoporosis, atau D. Kifosis? Jawabannya yang C. Soal nomor 23. Jika seseorang mengalami seluruh tubuh terasa kaku dan sulit bergerak, penyakit yang dimaksud adalah apa? Apakah A. Tetanus, B. Osteoartritis, C. Kram, atau D. Skoliosis? Jawabannya yang C.
Soal nomor 24. Perhatikan tabel berikut. No keadaan. 1 tulang keropos dan mudah patah. Kelainan tulang punggung bagian bawah melengkung berlebihan. 3 kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. 4 kondisi tulang belakang bagian punggung atas membulat berlebihan. Berdasarkan tabel tersebut, nomor mana yang menunjukkan kondisi kifosis? Apakah A1, B2, C3, atau D4? Jawabannya yang D. Soal nomor 25. Untuk menjaga kekuatan tulang, makanan yang baik dikonsumsi adalah apa? Apakah A. Magnesium, B. Kalsium, C. Protein, atau D. Serat? Jawabannya yang B. Soal nomor 26. Apa penyebab umum dari kejang otot? Apakah A. Kekurangan vitamin A, B. Olahraga tanpa pemanasan, C. Kekurangan zat besi, atau D. Posisi tidur yang salah? Jawabannya yang B. Soal nomor 27. Berdasarkan gambar yang diberikan, yang benar adalah apa? Apakah A. Gambar 1 sama dengan lordosis dan gambar 2 sama dengan skoliosis? B. Gambar 1 sama dengan sehat dan gambar 2 sama dengan kifosis? C. Gambar 3 sama dengan skoliosis dan gambar 4 sama dengan lordosis? Atau D. Gambar 3 sama dengan kifosis dan gambar 4 sama dengan sehat? Jawabannya yang B. Soal nomor 28. Jika seseorang terjatuh dengan pergelangan kaki berputar, maka ia berisiko mengalami apa? Apakah A. Terkilir, B. Osteoporosis, C. Tetanus, atau D. Kifosis? Jawabannya yang A. Soal nomor 29. Kebiasaan positif untuk kesehatan tulang adalah apa? Apakah A. Sering berbaring tanpa bergerak, B. Menghindari makanan tinggi kalsium, C. Berjemur di pagi hari, atau D. Sering duduk membungkuk? Jawabannya yang C. Soal nomor 30. Manfaat olahraga bagi kesehatan tulang adalah apa? Apakah A. Meningkatkan ketahanan tulang, B. Mengurangi risiko infeksi, C. Memperbaiki kualitas tidur, atau D. Meningkatkan daya ingat? Jawabannya yang A. Soal IPAS kelas 6, semester 1 kurikulum merdeka, bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Soal nomor 1. Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia antara lain Belanda, Inggris, Portugis, dan Spanyol. Urutan kedatangan mereka ke Indonesia adalah siapa? Apakah A. Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, B. Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda,
C. Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris. Atau D. Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Jawabannya yang D. Soal nomor 2. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah Indonesia pada awal kedatangan bangsa asing adalah apa? Apakah A. Nusantara, B. Hindia Belanda, C. Kepulauan Melayu, atau D. East Indies? Jawabannya yang A. Soal nomor 3. Bangsa asing yang pertama kali tiba di wilayah Indonesia yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah siapa? Apakah A. Inggris, B. Belanda, C. Portugis, atau D. Spanyol? Soal nomor 4. Nomor pernyataan-pernyataan. 1. Memiliki tujuan gold, glory, dan gospel. 2. Kedatangannya di wilayah timur Indonesia. 3. Mendukung kerajaan Tidore untuk melawan kerajaan Ternate. 4. Memerintahkan kerja tanam paksa hasil perkebunan ekspor. Tabel tersebut menunjukkan beberapa pernyataan mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pernyataan mana yang tepat menggambarkan kedatangan bangsa Portugis? Apakah A. Pernyataan 1, 2, dan 3, B. Pernyataan 1, 3, dan 4, C. Pernyataan 1, 2, dan 4, atau D. Pernyataan 2, 3, dan 4? Jawabannya yang A. Soal nomor 5. Bangsa Portugis datang ke Malaka, Indonesia, awalnya dengan tujuan untuk apa? Apakah A. Melakukan penjajahan, B. Berdagang atau jual beli, C. Mengembangkan pertanian, atau D. Menyebarkan budaya? Soal nomor 6. Pada tahun 1602, bangsa Inggris datang ke Indonesia di bawah pimpinan Sir James Lancaster. Tujuan awal kedatangan mereka adalah untuk apa? Apakah A. Menguasai wilayah secara langsung, B. Berdagang rempah-rempah, C. Mengolah hasil tambang, atau D. Melakukan penjajahan? Soal nomor 7. Gambar menunjukkan wilayah Indonesia yang pertama kali didatangi oleh salah satu bangsa Eropa. Bangsa Eropa tersebut adalah siapa? Apakah A. Spanyol, B. Portugis, C. Belanda, atau D. Inggris? Soal nomor 8.
Bangsa Belanda berhasil mendarat di Banten pada tahun berapa? Apakah A. 1596, B. 1511, C. 1630, atau D. 1942. Jawabannya yang A. Soal nomor 9. Dalam prinsip gold, glory, dan gospel yang dibawa bangsa Eropa ke Indonesia, maksud dari prinsip gospel adalah apa? Apakah A. Penyebaran agama, B. Pencarian kekayaan, C. Pencapaian kejayaan, atau D. Penguasaan politik? Jawabannya yang A. Soal nomor 10. Glory adalah tujuan dari kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Apa yang dimaksud dengan glory? Apakah A. Mengumpulkan kekayaan material, B. Mencapai kejayaan dan superioritas, C. Menyebarkan agama, atau D. Menguasai wilayah politik? Soal nomor 11. Tindakan sewenang-wenang pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia disebut apa? Apakah A. Kerja rodi, B. Tanam paksa, C. Romusya, atau D. Romukiokai? Jawabannya yang A. Soal nomor 12. Bangsa Eropa yang mengusung prinsip gold, glory, dan gospel di Indonesia adalah siapa? Apakah A. Portugis dan Spanyol, B. Portugis dan Inggris, C. Belanda dan Inggris, atau D. Belanda dan Spanyol? Jawabannya yang C. Perhatikan tabel berikut. Nomor pernyataan-pernyataan. 1. Memberikan pendidikan pada rakyat pribumi. 2. Memberikan penghasilan yang lebih tinggi. 3. Transmigrasi atau perpindahan penduduk. 4. Kepemilikan tanah bebas pajak. Politik balas budi yang dijalankan oleh pemerintah Belanda tahun 1890 ditunjukkan oleh pernyataan nomor berapa? Apakah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, atau D. 2 dan 4? Soal nomor 14. Tokoh Belanda yang menginisiasi politik balas budi adalah siapa? Apakah A. Johannes van den Bos, B. Baron van Hövell, C. Eduard Douwes Dekker, atau D. Konrad Theodor van Deventer? Jawabannya yang D. Soal nomor 15. Contoh rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Eropa di Indonesia adalah apa? Apakah A. Lada,
cengkeh, kayu manis. B. Perak, tembaga, berlian. C. Topeng, gamelan, keris. Atau D. Jati, gaharu, mahoni. Jawabannya yang A. Politik balas budi dikenal juga dengan istilah apa? Apakah A. Politik etis, B. Politik sosial, C. Politik praktis, atau D. Politik ekonomi? Jawabannya yang A. Soal nomor 17. VOC, perusahaan dagang Hindia Timur yang didirikan pada tahun berapa? Apakah A. 1602, B. 1502, C. 1601, atau D. 1501? Jawabannya yang A. Soal nomor 18. VOC adalah perusahaan multinasional pertama yang berkantor pusat di mana? Apakah A. Amsterdam, B. Malaka, C. Tokyo, atau D. Hawaii? Jawabannya yang A. Soal nomor 19. Keistimewaan VOC diantaranya adalah apa? Apakah A. Mengeluarkan mata uang sendiri, B. Membeli rempah-rempah dengan harga tinggi, C. Bebas menjual rempah-rempah di Indonesia, atau D. Membentuk Dewan Kehormatan? Jawabannya yang A. Soal nomor 20. VOC dibubarkan setelah terjadinya Perang Jawa yang berlangsung selama 5 tahun. Pemimpin pasukan Indonesia dalam perang tersebut adalah siapa? Apakah A. Pangeran Diponegoro, B. Kapitan Patimura, C. Tuanku Imam Bonjol, atau D. I Gusti Ngurah Rai? Jawabannya yang A. Soal nomor 21. Penyebab utama kemarahan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda adalah apa? Apakah A. Belanda menaikkan pajak, B. Belanda mengubah budaya lokal, C. Belanda menerapkan Romusha, atau D. Belanda mengadu domba rakyat? Jawabannya yang A. Soal nomor 22. Tokoh pahlawan nasional dalam Perang Jawa yang memimpin pasukan kerajaan melawan Belanda adalah siapa? Apakah A. Pangeran Diponegoro, B. Tuanku Imam Bonjol, C. I Gusti Ngurah Rai, atau D. Kapitan Patimura?
Jawabannya yang A. Soal nomor 23. Taktik yang digunakan Pangeran Diponegoro dalam perang melawan Belanda adalah apa? Apakah A. Serangan mendadak, B. Propaganda, C. Penggunaan senjata tajam, atau D. Diplomasi? Jawabannya yang A. Soal nomor 24. Strategi Belanda yang membatasi ruang gerak Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa adalah apa? Apakah A. Benteng stelsel, B. Diplomatik, C. Kultur stelsel, atau D. Divide et impera? Jawabannya yang A. Soal nomor 25. Alasan Perang Diponegoro dimasukkan dalam The Great War adalah apa? Apakah A. Mengerahkan 50.000 tentara Belanda, B. Mengusir Belanda dari Surakarta, C. Menangkap Jenderal de Kock, atau D. Mengalahkan seluruh pasukan Belanda? Jawabannya yang A. Soal nomor 26. Pangeran Diponegoro meninggal di pengasingan pada tahun 1855 di mana? Apakah A. Sulawesi Selatan, B. Kalimantan Timur, C. Jawa Tengah, atau D. Jawa Barat? Jawabannya yang A. Soal nomor 27. Perang Padri terjadi karena pertentangan antara kaum apa dan kaum apa? Apakah A. Kaum adat dan kaum agama, B. Kaum Ambarawa dan kaum adat, C. Kaum Padri dan kaum Belanda, atau D. Kaum adat dan kaum penjajah? Jawabannya yang A. Soal nomor 28. Dalam Perang Padri, pihak yang meminta bantuan tentara Belanda adalah kaum apa? Apakah A. Kaum adat, B. Kaum agama, C. Kaum Padri, atau D. Rakyat Minangkabau? Jawabannya yang A. Soal nomor 29. Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan kemana? Apakah A. Cianjur, B. Boyolali, C. Kudus, atau D. Semarang? Jawabannya yang A. Soal nomor 30. Sumpah Pemuda dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dengan tujuan apa? Apakah A. Mempersatukan pemuda Indonesia, B. Merayakan kemerdekaan, C. Melawan penjajah asing, atau D. Memperjuangkan hak politik?
Jawabannya yang A. Soal nomor 31. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, salah satu peristiwa penting yang terjadi adalah apa? Apakah A. Konferensi Meja Bundar, B. Perundingan Linggarjati, C. Pembentukan PPKI, atau D. Penandatanganan Piagam Jakarta? Jawabannya yang C. Soal nomor 32. Peran penting dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, seperti yang digambarkan di bawah, adalah apa? Apakah A. Menyiapkan tempat untuk pembacaan teks proklamasi, B. Menyusun rancangan konstitusi, C. Memproklamasikan kemerdekaan di radio, atau D. Mengorganisasi tentara? Jawabannya yang A. Soal nomor 33. Penyebab utama dari peristiwa Rengas Dengklok adalah apa? Apakah A. Penolakan terhadap hasil perjanjian internasional, B. Ketidaksetujuan terhadap cara-cara diplomasi, C. Perbedaan pandangan antara golongan tua dan muda mengenai waktu proklamasi, atau D. Tindakan militer yang tidak terkoordinasi? Jawabannya yang C. Soal nomor 34. Hasil dari peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 adalah apa? Apakah A. Pengumuman Hari Kemerdekaan, B. Penulisan teks proklamasi, C. Penyusunan bendera merah putih, atau D. Penetapan tanggal proklamasi? Soal nomor 35. Orang yang bertanggung jawab dalam menyusun teks proklamasi dan menandatanganinya adalah siapa? Apakah A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Soekarni, atau D. Ahmad Subarjo? Jawabannya yang A. Soal nomor 36. Perwira Jepang yang mendukung persiapan proklamasi kemerdekaan dengan memberikan fasilitas untuk kegiatan penting adalah siapa? Apakah A. Jenderal Yamamoto, B. Laksamana Tadashi Maeda, C. Kolonel Yoshioka, atau D. Jenderal Kido? Soal nomor 37. Gambar di bawah menunjukkan tempat pembacaan teks proklamasi. Lokasi tersebut berada di mana A. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, B. Jalan Pegangsaan Timur nomor 57, C. Jalan Pegangsaan Timur nomor 58, D. Jalan Pegangsaan Timur nomor 59. Jawabannya yang A.
Soal nomor 38. Peran Sayuti Melik dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah apa? Apakah A. Mengetik naskah proklamasi, B. Menyusun teks proklamasi, C. Menandatangani teks proklamasi, atau D. Mengorganisasi upacara? Jawabannya yang A. Soal nomor 39. Bendera merah putih yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan dijahit oleh siapa? Apakah A. Fatmawati, B. Kartini, C. Soekarno, atau D. Siti Zainab? Jawabannya yang A. Soal nomor 40. Arti penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada masa kini adalah apa? Apakah A. Kemerdekaan penuh dari segala bentuk penjajahan, B. Meningkatkan kekuatan militer Indonesia, C. Menjadi negara dengan pengaruh internasional yang besar, atau D. Menjalin hubungan yang kuat dengan negara-negara lain? Jawabannya yang A. Soal IPAS kelas 6 semester 1 kurikulum merdeka. Bab 3 Pelesir keliling dunia. Benua apa yang memiliki luas daratan terbesar di dunia? A. Amerika, B. Afrika, C. Asia, D. Eropa. Jawabannya yang C. Siapa nama orang Eropa yang diambil menjadi nama benua Amerika? A. Christopher Columbus, B. Ferdinand Magellan, C. Amerigo Vespucci, D. Marco Polo. Jawabannya yang C. Benua yang tidak memiliki negara dan hanya berfungsi sebagai wilayah penelitian adalah A. Benua Antartika, B. Benua Australia, C. Benua Afrika, D. Benua Amerika. Jawabannya yang A. Benua Australia terbagi menjadi berapa negara bagian? A. 4, B. 6, C. 8, D. 10. Jawabannya yang B. Benua manakah yang merupakan satu-satunya benua tanpa gurun? A. Asia, B. Afrika, C. Eropa, D. Amerika.
Jawabannya yang C. Benua mana yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia? A. Amerika, B. Afrika, C. Asia, D. Australia. Jawabannya yang C. Benua Afrika memiliki karakteristik geografis berupa A. Pegunungan tinggi dan curah hujan tinggi, B. Banyak gurun dan cenderung kering, C. Iklim sedang dengan banyak hutan, D. Wilayah kutub dengan es tebal. Jawabannya yang B. Apa nama pegunungan yang menjadi batas antara benua Eropa dan benua Asia? A. Himalaya, B. Andes, C. Rocky, D. Ural. Jawabannya yang D. Apa nama benua terkecil di dunia? A. Eropa, B. Australia, C. Asia, D. Amerika. Jawabannya yang B. Benua mana yang merupakan rumah bagi penguin tetapi tidak ada beruang kutub? A. Antartika, B. Arktik, C. Amerika, D. Asia. Jawabannya yang A. Apa yang memengaruhi kondisi geografis suatu negara? A. Iklim dan cuaca, B. Jumlah penduduk, C. Tradisi budaya, D. Sistem pemerintahan. Jawabannya yang A. Bagaimana kondisi geografis dapat memengaruhi mata pencaharian? A. Mengubah pola konsumsi, B. Menentukan jenis tanaman yang ditanam, C. Mempengaruhi pola tidur, D. Mengurangi jumlah penduduk. Jawabannya yang B. Siapa yang merancang terusan Suez? A. Thomas Edison, B. Ferdinand de Lesseps, C. Christopher Columbus, D. George Westinghouse.
Jawabannya yang B. Festival Tulip Time di Belanda diadakan pada bulan apa? A. Januari, B. April, C. Maret, D. Mei. Jawabannya yang B. Mengapa pembangunan terusan Panama mengalami banyak kendala? A. Cuaca yang tidak mendukung, B. Penyakit yang menyerang pekerja, C. Kurangnya dana, D. Persaingan internasional. Jawabannya yang B. Suku mana yang dikenal tinggal di Gurun Sahara? A. Suku Maasai, B. Suku Tuareg, C. Suku Inca, D. Suku Apache. Jawabannya yang B. Mengapa manusia perlu membuka lahan baru? A. Untuk menambah luas lahan pertanian, B. Untuk menambah jumlah hewan peliharaan, C. Untuk meningkatkan populasi, D. Untuk membuat taman kota. Jawabannya yang A. Fokus utama saat mempelajari karakteristik negara adalah A. Jumlah penduduk, B. Kondisi geografis dan budaya, C. Warisan sejarah, D. Hanya bahasa. Jawabannya yang B. Kondisi geografis berbeda di setiap benua karena A. Pergerakan lempeng, B. Budaya lokal, C. Jumlah hewan, D. Ukuran benua. Jawabannya yang A. Apa yang menjadi tujuan utama proyek terusan di Panama? A. Mempermudah transportasi antara samudera, B. Membangun permukiman baru, C. Mengembangkan industri pariwisata, D. Meningkatkan pertanian. Jawabannya yang A. Apa yang dimaksud dengan pemanfaatan kondisi geografis? A. Mengabaikan sumber daya alam, B. Memanfaatkan karakteristik wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan, C. Mengandalkan bantuan luar negeri, D. Memindahkan penduduk ke daerah lain.
Jawabannya yang B. Salah satu cara Selandia Baru mengoptimalkan potensi geografisnya adalah dengan A. Mengembangkan pertanian gandum. B. Investasi dalam penelitian dan inovasi teknologi. C. Mengurangi produksi susu. D. Meningkatkan subsidi untuk petani. Jawabannya yang B. Apa yang menjadi fokus utama pemerintah Singapura untuk menjadi negara maju? A. Mengabaikan industri. B. Restrukturisasi industri dan peningkatan teknologi. C. Bergantung pada sumber daya alam. D. Meningkatkan pengangguran. Jawabannya yang B. Apa yang menjadi produk unggulan dari daerah-daerah di Indonesia yang dapat dipasarkan secara global? A. Gandum. B. Buah-buahan dan rempah-rempah. C. Mobil. D. Teknologi tinggi. Jawabannya yang B. Apa yang dilakukan Jepang untuk mengatasi risiko gempa bumi? A. Mengabaikan risiko. B. Membangun struktur tahan gempa. C. Menutup semua bangunan. D. Meningkatkan pengangguran. Jawabannya yang B. Mengapa pemerintah Selandia Baru berhasil meningkatkan kualitas produk pertanian? A. Bergantung pada subsidi. B. Fokus pada inovasi dan teknologi. C. Mengurangi riset. D. Mengabaikan kebutuhan pasar. Jawabannya yang B. Apa yang menjadi ciri khas dari Singapura dalam hal pengelolaan sumber daya? A. Banyak sumber daya alam. B. Perekonomian berbasis industri dan jasa. C. Ketergantungan pada pertanian. D. Luas wilayah yang besar. Jawabannya yang B. Apa yang harus dilakukan Indonesia untuk mengoptimalkan potensi geografisnya? A. Mengabaikan penelitian. B. Fokus pada inovasi dan edukasi. C. Bergantung pada negara lain. D. Mengurangi kerjasama internasional. Jawabannya yang B.
Kondisi geografis mana yang mendukung pengembangan turbin angin di Indonesia? A. Dataran rendah. B. Daerah pesisir dan dataran tinggi. C. Hutan lebat. D. Pegunungan. Jawabannya yang B. Mengapa inovasi sangat penting dalam pengembangan potensi geografis? A. Untuk meningkatkan kualitas produk. B. Agar tidak ada persaingan. C. Untuk mengurangi biaya produksi. D. Agar pemerintah tidak perlu campur tangan. Jawabannya yang A. Soal IPAS kelas 6 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 4. Indonesia dan masyarakat dunia. Mengapa negara-negara di dunia perlu berinteraksi dan bekerja sama? A. Agar bisa menjajah negara lain. B. Untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. C. Supaya dapat menguasai seluruh dunia. D. Agar tidak perlu melakukan perdagangan. Jawabannya yang B. Apakah yang dimaksud dengan ekspor? A. Membeli barang dari luar negeri. B. Menjual barang ke luar negeri. C. Mengimpor barang dari luar negeri. D. Membeli barang dalam negeri. Jawabannya yang B. Bagaimana hubungan antar negara dilakukan? A. Dengan tidak berinteraksi. B. Melalui perdagangan, kerjasama ekonomi, budaya, dan diplomasi. C. Dengan menguasai negara lain. D. Dengan menutup diri dari negara lain. Jawabannya yang B. Sepatu yang diproduksi di Vietnam dan dijual di Indonesia adalah contoh. A. Barang impor di Indonesia. B. Barang ekspor di Indonesia. C. Barang lokal di Indonesia. D. Barang impor di Vietnam. Jawabannya yang A. Faktor yang mendorong terjadinya globalisasi adalah A. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. B. Penutupan akses antar negara. C. Isolasi diri dari dunia luar. D. Tidak adanya kerjasama antar negara. Jawabannya yang A.
Globalisasi adalah A. Proses yang hanya terjadi di negara maju. B. Proses masuknya dunia ke dalam ruang lingkup internasional. C. Upaya menutup diri dari negara lain. D. Proses mengisolasi negara dari pengaruh luar. Jawabannya yang B. Apa dampak globalisasi di bidang ekonomi? A. Menutup perdagangan antar negara. B. Mempermudah pertukaran barang dan jasa antar negara. C. Mengurangi perdagangan internasional. D. Menghambat pertumbuhan ekonomi global. Jawabannya yang B. Perkembangan teknologi informasi berperan dalam globalisasi karena A. Mengurangi akses informasi. B. Memudahkan komunikasi antar negara. C. Menghalangi pertukaran budaya. D. Membatasi hubungan internasional. Jawabannya yang B. Dampak negatif dari globalisasi di bidang budaya adalah A. Melestarikan budaya lokal. B. Menghilangkan identitas budaya lokal. C. Menyebarkan budaya lokal ke seluruh dunia. D. Mengurangi konsumsi budaya luar. Jawabannya yang B. Manakah yang lebih sering terjadi dalam globalisasi ekonomi? A. Isolasi ekonomi antar negara. B. Integrasi ekonomi antar negara. C. Penutupan perdagangan bebas. D. Mengurangi hubungan ekonomi internasional. Jawabannya yang B. Apa peran utama Indonesia dalam kerjasama internasional? A. Menjadi pengamat. B. Ikut mendirikan ASEAN. C. Memusuhi negara tetangga. D. Mengambil alih kekuasaan negara lain. Jawabannya yang B. Apa tujuan utama ASEAN? A. Meningkatkan kekuatan militer. B. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial. C. Mendirikan pemerintahan bersama. D. Menguasai negara lain. Jawabannya yang B. Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam bidang budaya disebut sebagai kerjasama
A. Bilateral, B. Multilateral, C. Regional, D. Nasional. Jawabannya yang A. Apa yang menjadi tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB? A. Membentuk pemerintahan dunia. B. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia. C. Memisahkan negara-negara besar dari yang kecil. D. Menjadi pusat ekonomi dunia. Jawabannya yang B. Mengapa Indonesia ikut serta dalam PBB? A. Untuk menjadi negara paling berkuasa. B. Untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain. C. Untuk memperkuat militer. D. Untuk mengendalikan politik dunia. Jawabannya yang B. Kerjasama antara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan contoh kerjasama. A. Internasional, B. Regional, C. Bilateral, D. Nasional. Jawabannya yang B. Salah satu organisasi internasional yang didirikan oleh Indonesia adalah A. Uni Eropa, B. NATO, C. ASEAN, D. OPEC. Jawabannya yang C. Indonesia mengirimkan tentara dan polisi dalam misi perdamaian PBB ke negara yang sedang A. Menjadi kaya, B. Menghadapi konflik, C. Meningkatkan ekonomi, D. Membuka hubungan dagang. Jawabannya yang B. Salah satu tujuan dari ASEAN adalah A. Menyusun rencana perang, B. Mengembangkan kerjasama ekonomi dan sosial, C. Menurunkan harga minyak, D. Mengurangi populasi penduduk. Jawabannya yang B. Apa manfaat kerjasama antar negara bagi Indonesia? A. Mengisolasi diri dari dunia luar, B. Memperkuat hubungan dan mendapatkan manfaat ekonomi, C. Menguasai negara-negara kecil, D. Menyebarkan pengaruh Indonesia.
Jawabannya yang B. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, adalah organisasi yang bergerak di bidang A. Pendidikan, B. Ekonomi, C. Pelestarian budaya, D. Keamanan dunia. Jawabannya yang C. Contoh warisan budaya tak benda dari Indonesia yang diakui UNESCO adalah A. Candi Borobudur, B. Keris, C. Prambanan, D. Danau Toba. Jawabannya yang B. Tarian tradisional yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda adalah A. Tari kecak, B. Tari piring, C. Tari saman, D. Tari reok Ponorogo. Jawabannya yang C. Salah satu upaya untuk melestarikan budaya Indonesia adalah dengan A. Membawa kebudayaan luar negeri ke Indonesia, B. Meniru kebiasaan negara lain, C. Mengenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional, D. Mengubah budaya tradisional menjadi modern. Jawabannya yang C. Warisan budaya benda yang terkenal dari Indonesia dan diakui UNESCO adalah A. Rumah Gadang, B. Candi Borobudur, C. Wayang, D. Batik. Jawabannya yang B. Salah satu dampak negatif dari globalisasi terhadap budaya lokal adalah A. Melestarikan budaya lokal, B. Menggali potensi budaya, C. Terpengaruh oleh budaya luar yang dapat mengancam keberadaan budaya lokal, D. Memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Jawabannya yang C. Apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kebanggaan terhadap budaya Indonesia? A. Menggunakan produk luar negeri, B. Menghindari kegiatan kebudayaan, C. Mengikuti festival budaya Indonesia, D. Mengubah budaya sesuai tren. Jawabannya yang C. Salah satu alasan pentingnya melestarikan budaya adalah A. Untuk mendapat keuntungan finansial, B.
Untuk menjaga keberagaman dan jati diri bangsa. C. Untuk menjadi lebih modern. D. Agar tidak ketinggalan zaman. Jawabannya yang B. Candi Borobudur diakui UNESCO sebagai A. Warisan budaya benda, B. Warisan budaya tak benda, C. Pusat seni tradisional, D. Karya seni modern. Jawabannya yang A. Contoh warisan budaya tak benda yang terkenal dari Indonesia adalah A. Rumah Gadang, B. Angklung, C. Candi Prambanan, D. Danau Toba. Jawabannya yang B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.